presentasi mengenai perlemakan hati terkait metabolik. Per definisi, yang dimaksud dengan perlemakan hati adalah apabila kita temukan adanya steatosis atau infiltrasi lemak pada lebih atau sama dengan 5% daripada hepatosit. Dan biasanya memang perlemakan ini sangat berhubungan dengan adanya resistensi insulin dan sindrom metabolik. Jadi kalau kita lihat lewat pemeriksaan ultrasonografi, bisa kita lihat adanya gambaran drag echo pattern, ya, seperti terlihat pada sisi kanan atas. Jika kita lakukan pemeriksaan biopsi hati, maka ada beberapa gambaran yang bisa kita lihat. Yang pertama, pada simple steatosis, itu kita bisa lihat adanya lipid-lipid droplet pada hepatosit, ada yang kecil, mikrosteatosis, ada yang besar, makrosteatosis. Nah, jika steatosis ini terus berlangsung, bisa progres ya menjadi peradangan. Di sini kita bisa lihat di sebelah kanan bawah, tidak hanya lipid-lipid droplet, tetapi kita bisa juga melihat adanya infiltrasi daripada sel-sel radang dan jaringan fibrosis. Akhir-akhir ini memang ada beberapa konsensus yang mengajukan suatu definisi baru mengenai perlemakan hati terkait metabolik atau yang disingkat dengan MAFLD atau Metabolic Associated Fatty Liver Disease, di mana jika kita temukan adanya perlemakan hati baik dari pemeriksaan imaging atau non-invasive biomarker atau dari PA, maka jika pasiennya ada overweight atau obesity, ada diabetes mellitus tipe 2, maka ini kita sebut sebagai metabolic associated fatty liver disease. Jika pasiennya tidak memiliki kedua hal tersebut, akan tetapi memiliki setidaknya dua faktor komponen daripada sindrom metabolik, maka ini juga disebut sebagai metabolic associated fatty liver disease. Nah, kalau kita lihat dari definisi baru ini, maka konsensus mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi istilah steatosis atau hepatitis, namun disatukan dalam satu istilah metabolic associated fatty liver disease. Kemudian kalau dulu kita mengenal cryptogenic cirrhosis, maka sekarang istilahnya adalah MAFLD, related cirrhosis, dan tidak ada istilah primary atau secondary NAFLD. Kemudian MAFLD bisa aja konkomitan atau bersama-sama dengan penyakit hepatitis kronik lainnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dampaknya dari definisi ini. Yang pertama adalah bahwa pada pasien-pasien diabetes mellitus atau overweight, ini bisa menjadi pintu kita melakukan screening untuk mengetahui apakah pasien-pasien kita yang overweight atau obesity dengan type 2 diabetes mellitus memiliki perlemakan hati. Hal lain yang bisa kita lihat adalah bahwa sekitar 20% pasien-pasien kita dengan perlemakan hati itu ternyata tidak obes atau lean, kita bilang lean atau non-obese normal weight. Namun, kalau kita lihat dari parameter metaboliknya seperti lingkar perut, tekanan darah, kadar triglyceride, ya, kadar SDL, kadar gula, kemudian inflamasi seperti CRP, ternyata ini menunjukkan perubahan-perubahan sesuai dengan kriteria sindrom metabolik. Jadi, ini juga menjadi penting karena sebagian kecil pasien-pasien dengan perlemakan hati ternyata adalah tergolong ke dalam lean atau non-obese fatty liver. Kalau kita lihat data epidemiologi menunjukkan bahwa memang perlemakan hati ini sangat berhubungan dengan komponen metabolik, ya. Studi menunjukkan bahwa pada negara-negara di mana prevalensi obesitasnya meningkat, maka ini juga seiring dengan peningkatan prevalensi daripada perlemakan hati. Data-data di kita ada beberapa menunjukkan, misalnya pada studi di populasi Depok itu sekitar 30% berdasarkan hasil pemeriksaan USG terdapat perlemakan hati. Studi di RSCM pada pasien
outpatient DM tipe 2 itu sekitar 45,2%. Kemudian ada juga penelitian di Jakarta oleh Dr. Rinaldi mendapatkan angka prevalensi fatty liver berdasarkan pemeriksaan dari 51%. Namun di tempat lain seperti di Palembang ada studi menunjukkan bahwa sekitar 7,9%. Jadi memang ada perbedaan prevalensi. Namun secara garis besar kita lihat bahwa angkanya berkisar antara 30 sampai 50%. Nah, kalau kita lihat studi epidemiologi di dunia, kita lihat bahwa secara global memang pada pasien-pasien diabetes ini maka prevalensi daripada perlemakan hati ini cukup tinggi seperti kita lihat di sini di East Asia ya, kita lihat mencapai 52,52% ya, cukup tinggi, di mana juga studi menunjukkan bahwa di antara pasien-pasien tersebut sekitar sepertiganya menunjukkan gambaran steatohepatitis dan mungkin sudah ada fibrosis hati. Nah, kalau kita lihat bagaimana terjadinya akumulasi lemak di hati ya, atau akumulasi trigliserid, ada beberapa hal. Yang pertama, peningkatan uptake daripada free fatty acid ya, baik akibat peningkatan intake tinggi lemak ya, atau pelepasan free fatty acid oleh adipose tissue atau lipolisis misalnya pada resistensi insulin. Kemudian peningkatan glukosa atau fruktosa yang ini nanti bekerja melalui jalur de novo lipogenesis, yang ini akan berkontribusi terhadap meningkatnya kadar trigliserid dalam hati. Dan secara normal trigliserid akan mengalami oksidasi atau dibakar ya di mitokondria atau peroksisom oleh beta oksidasi. Dan dia juga akan disekresi ke dalam sirkulasi dalam bentuk very low density lipoprotein. Ya, adanya gangguan-gangguan pada proses oksidasi ataupun gangguan sekresi daripada trigliserid dalam bentuk FLDL atau peningkatan uptake free fatty acid atau peningkatan de novo lipogenesis, ini akan berkontribusi terhadap terjadinya steatosis atau akumulasi trigliserid dalam hati. Nah, bagaimana terjadinya inflamasi atau fibrosis pada pasien dengan steatosis? Kelihatannya kalau kita lihat studi-studi terakhir, prosesnya sangat kompleks ya. Tidak hanya terjadi atau diperantarai oleh proses yang ada di hati, tapi juga diperantarai oleh peran daripada jaringan adipos maupun juga perubahan-perubahan yang terjadi di intestin atau usus. Sehingga kita sekarang mengenal ada gut fat liver axis ya. Sebagai contoh misalnya pada insulin resistensi terjadi inflamasi pada jaringan adiposa yang ini akan mensekresi sitokin inflamasi seperti TNF-alpha, interleukin 6 yang ini akan berikatan dengan reseptornya di hati memicu adanya inflamasi. Dari usus misalnya adanya dysbiosis yang terjadi terkait metabolik misalnya pada obesity atau type 2 diabetes. Ini akan menyebabkan perubahan pada membran daripada usus ya, jadi peningkatan permeabilitas daripada intestin yang ini akan menyebabkan meningkatnya metabolit yang dihasilkan oleh gut dysbiosis ya, seperti lipopolisakerat, etanol dan ligan-ligan toll-like reseptor yang ini nanti akan berikatan dengan reseptor di hati yang ini akan juga memicu peradangan dan selanjutnya fibrosis dalam hati. Nah, aspek lain juga yang kita perlu perhatikan pada perlemakan hati adalah bagaimana pada perlemakan hati terjadi perubahan metabolisme lipid. Ya, sebagai contoh kita lihat di sini bahwa adanya peningkatan de novo lipogenesis akan meningkatkan triglyceride secretion ke dalam pembuluh darah sehingga hipertriglyceridemia sering kita temukan pada pasien dengan perlemakan hati. Tetapi studi-studi juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan daripada uptake daripada low density lipoprotein karena peningkatan dari kandungan kolesterol di dalam hati melalui jalur PCSK9 ini akan mendegradasi reseptor dari LDL sehingga uptake daripada LDL akan menurun. Kemudian juga di situ ada peran daripada faktor genetik seperti PNPLA3
TM6SF2, kemudian juga adanya peningkatan ekspresi daripada angiopoietin-like peptide ya 8 dan 3 yang ini akan menghambat lipoprotein lipase, sehingga hipertriglyceridemia dan peningkatan small dense LDL ini nanti akan berperan terhadap terjadinya arteriosklerosis atau pembentukan foam cell pada dinding endotelial, yang ini nanti sangat berhubungan karena kalau kita lihat bahwa sebagian besar angka kematian pada pasien dengan fatty liver itu diperantare oleh penyakit kardiovaskular. Nah, kalau kita melihat bagaimana mendiagnosis daripada pelemakan hati, kita tahu bahwa sebagian besar pasien-pasien dengan fatty liver datang tanpa gejala. Namun ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa jika pasien-pasien dengan NASH, itu pasien datang dengan keluhan fatigue dan exercise tolerance yang lebih rendah. Dan seringkali memang NAFLD ini temuan-temuan eksidental, dan pasien bisa datang dengan SGOT-SGPT yang meningkat, tapi sebagian besar datang dengan 50% datang dengan SGOT-SGPT yang normal. Hal-hal yang perlu diperhatikan jika kita menilai SGOT-SGPT adalah salah satunya adalah rasio, karena di studi menunjukkan bahwa jika rasio SGOT-SGPT lebih dari 1 atau 1,4, maka kita bisa curigai kemungkinan pasien ini sudah progres ke arah cirrhosis. Nah, kalau kita lihat prevalensi faktor resiko metabolik pada pasien-pasien dengan fatty liver itu cukup sering ya. Studi menunjukkan pada populasi Asia ya obesity bisa mencapai 82%, hipertensi mencapai 50%, dislipidemia 22%, prediabetes 35%. Jadi yang kita lihat di sini bahwa penting sekali kita menilai faktor-faktor metabolik atau faktor resiko metabolik pada pasien-pasien dengan perlemakan hati. Nah, diagnosis yang bisa kita lakukan bisa menggunakan imaging. Tentunya yang tersedia banyak adalah USG. Gambarannya biasanya bright appearance. Kemudian akan tetapi memang salah satu limitasi daripada USG adalah sensitivitasnya berkurang kalau derajat steatosisnya ringan dan penilaiannya secara semi kuantitatif. Ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan seperti CT, MRI imaging atau MRI based spektroskopi. Namun ketersediaan CT maupun MRI tentunya tidak tersedia secara luas dan tentu juga dipengaruhi oleh harga. Yang lain adalah parameter daripada CAP atau Control Attenuation Parameter pada alat transcranial elastography. Studi menunjukkan bahwa akurasi yang dinilai berdasarkan nilai AUC itu cukup baik, 0,7 untuk steatosis sedang. Jadi ini adalah imaging yang bisa kita gunakan untuk menilai steatosis. Nah, kalau kita lihat progresi daripada atau natural history daripada NAFLD, simple steatosis bisa berkembang menjadi steatosis, fibrosis. Steatosis plus fibrosis ini merupakan faktor risiko terjadinya cirrhosis menjadi SCC. Namun ada juga evidence yang menunjukkan bahwa steatosis fibrosis bisa langsung berkembang menjadi SCC tanpa melalui cirrhosis. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa adanya steatosis hepatitis atau fibrosis ini sangat berhubungan dengan long term outcome ya. Studi menunjukkan bahwa jika ada derajat fibrosis F3, F4, maka hazard ratio terjadinya liver related mortality itu hampir mencapai 6 sampai 11 kali. Mortality terkait CVD hazard ratio 4 sampai 36 kali. Sehingga saat ini studi-studi banyak melihat bagaimana kita bisa mendiagnosis adanya steatohepatitis dan fibrosis pada pasien-pasien perlemakan hati. Namun, studi-studi terakhir juga menunjukkan ternyata adanya steatosis saja pada pasien perlemakan hati, ternyata dalam jangka yang panjang, ternyata meningkatkan 2 kali resiko terjadinya cardiovascular event. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa perlemakan hati memiliki long-term outcome yang lebih buruk dibandingkan
pasien-pasien tanpa perlemakan hati, terutama jika disertai dengan steatohepatitis atau fibrosis. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mendiagnosis adanya steatohepatitis dan fibrosis. Hingga saat ini memang yang menjadi gold standar untuk kita menilai NASH atau fibrosis atau steatohepatitis atau fibrosis itu adalah liver biopsy. Namun ada beberapa metode-metode non-invasif lain yang sudah diteliti yang bisa digunakan seperti NAFLD Fibrosis Score, T4 Index maupun APRI. Namun ada juga teknik-teknik imaging elastografik ya, seperti transient elastografi, seperti gambar yang ditunjukkan di bawah. Kemudian ada ultrasound elastografi, seperti shear wave elastografi. Kemudian ada magnetic resonance elastografi. Ya, seperti kita ini salah satu contoh transient elastografi. Di sini kita bisa mendapatkan dua parameter. Yang pertama adalah parameter kekuatan ya, kemudian untuk mengetahui derajat steatosis ya. Nah, ada beberapa guideline yang mengarahkan kita bagaimana kita melakukan evaluasi pada pasien perlemakan hati ya. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan perlemakan hati, maka pertama kita harus identifikasi apakah ada faktor resiko pada pasien yang berhubungan dengan perlemakan hati. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendeteksi adanya steatohepatitis atau fibrosis. Karena jika terdapat adanya fibrosis, maka ini adalah suatu kondisi yang progres atau high risk, harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan lebih lanjut ya. Yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan metode bentuk non-invasif seperti V4, NAFLD Score, kemudian APRI ya. Dengan cut off ini, maka kita bisa golongkan pasien dengan low risk atau high risk atau mungkin intermediate. Pada kelompok-kelompok yang intermediate ini bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan sebagai contoh misalnya dengan elastografik misalnya atau transient elastografi. Dengan cut off tertentu maka kita bisa golongkan apakah pasien dengan low risk atau high risk. Nah, untuk terapi secara garis besar ada non farmakologi, farmakologi, kemudian ada pendekatan surgery. Ya, untuk farmakologi umumnya indikasinya adalah pasien-pasien yang progres yaitu NASH with significant fibrosis stage 2 atau lebih tinggi atau pasien-pasien dengan faktor resiko progres terhadap high risk disease progression seperti pasien-pasien dengan diabetes mellitus, sindrom metabolik atau persistent high ALT atau high necroinflammation. Nah, yang disarankan untuk lifestyle modification tentunya adalah weight loss. Seberapa banyak studi menunjukkan bahwa jika kita bisa menurunkan weight loss lebih dari 7%, 7-10%, maka pada 7-10% baru terlihat adanya perbaikan daripada steatosis, inflamasi, maupun fibrosis. Akan tetapi memang pada sebagian besar pasien ternyata usaha-usaha untuk memperbaiki lifestyle ini memang ternyata dalam jangka panjang banyak sekali pasien akhirnya tidak bisa mempertahankan, sehingga memang lifestyle modification ini memang dalam jangka panjang sebagian besar pasien-pasien kita tidak mampu melakukannya, sehingga datanglah opsi farmakologi. Kalau kita lihat opsi-opsi farmakologi, ada baiknya memang terapi-terapi yang kita berikan adalah terapi-terapi tidak hanya memperbaiki kerusakan hati atau perlemakan hati, tapi juga memperbaiki komponen-komponen metabolik yang menyertainya ya. Seperti misalnya diabetes mellitus, memperbaiki profil gula darah, profil lipid, dapat menurunkan berat badan ya. Kalau kita lihat pada tabel ini, kalau kita lihat hanya sedikit saja obat-obat yang menunjukkan perbaikan histologi ya, seperti misalnya pioglitazone atau liraglutide. Sedangkan studi-studi lain melihat obat-obat seperti GLP-1 reseptor agonis, SGLT2 inhibitor, DPP inhibitors, hanya sedikit sekali studi yang menunjukkan adanya perbaikan secara histologi, meskipun secara garis besar ada perbaikan liver enzyme, derajat steatosis maupun penurunan berat badan. Salah satunya ini ada studi meta-analisis yang melihat bahwa GLP-1 reseptor agonis bisa memperbaiki liver enzyme dan steatosis. Ya, yang A itu ada SGLT, SGPT,
pasti adalah derajat steatosis. Kemudian SGLT2 juga meta-analisis menunjukkan adanya perbaikan daripada LLT maupun derajat steatosis. Salah satu obat juga yang sering digunakan pada pasien-pasien obesitas adalah Orlistat, ya, yang bekerja menghambat gastrik dan pankreatik lipase, yang juga menunjukkan bahwa ada perbaikan daripada liver enzyme. Namun studi metalis menunjukkan pada gambar D ternyata tidak ada perbaikan dari skor fibrosis. Kemudian ada opsi bariatric metabolic surgery. Umumnya ini diindikasikan pada pasien steatohepatitis dengan BMI lebih dari 40 atau BMI lebih dari 35 dengan komponen faktor resiko yang tidak responsif dengan opsi non farmakologi maupun farmakologi. Ya, sebagai contoh misalnya ada Roux-en-Y gastric bypass, sleeve gastrectomy atau gastric banding. Ya, studi meta-analisis menunjukkan bahwa bariatric surgery memperbaiki liver enzyme, steatosis ya 80%, dan juga memperbaiki derajat fibrosis hingga sampai 30%. Sehingga kalau kita lihat rekomendasi pada NAFLD, memang bariatric surgery direkomendasikan pada pasien-pasien yang tidak responsif dengan lifestyle modification maupun opsi-opsi terapi farmakologi. Jadi sebagai take home message, saya kira dalam manage pelemakan hati terkait metabolik, saya kira sangat penting kita menata laksana ke semua komponen. Jadi tidak hanya liver centric approach, tapi juga hati dan juga komponen metaboliknya juga kita harus koreksi. Nah, pada pasien-pasien dengan risiko tinggi, misalnya pada pasien obes maupun type 2 diabetes, maka dianjurkan melakukan screening apakah ada steatosis atau enggak. Salah satu opsi yang sangat mudah tersedia tentunya dengan ultrasonografi. Dan jika terdeteksi adanya pelemakan hati, jangan lupa kita harus menilai apakah pasien memiliki sindrom metabolik atau faktor risiko metabolik seperti obesity, hypertension, dan dyslipidemia, sambil kita mengidentifikasi apakah ada faktor-faktor atau penyebab-penyebab lain, ya, seperti alkohol, virus, atau penggunaan obat-obat. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi pasien-pasien, kelompok-kelompok pasien yang memang sudah progres ke arah fibrosis berat, atau bahkan sirosis, karena jika kita temukan pasien ini, maka harus dirujuk ke hepatologis untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, ya, untuk supaya jangan sampai pasien kita nanti berlanjut menjadi komplikasi akibat sirosisnya. Dan kalau kita lihat obat-obat agent yang sekarang digunakan untuk terapi fatty liver, kelihatannya studi menunjukkan ada perbaikan pada liver enzyme, SGLT-GPT maupun derajat steatosis. Namun memang data mengenai efeknya pada secara histologi, baik derajat steatohepatitis maupun obesitas ini masih terbatas, dan data-data long term-nya mengenai keamanannya juga masih kurang. Dan pada pasien-pasien dengan NAFLD NASH obese yang eligible tanpa sirosis, maka bariatric surgery bisa dipertimbangkan. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan mengenai pelemakan hati terkait metabolik. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat teman-teman sejawat sekalian. Saya kembalikan ke